Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah. Sama dan pertama sekali marilah kita panjatkan puja dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala dalam rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul ini dalam doa. Salawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Baiklah, untuk kata-kata yang bermaaf saja saya bacakan judul pidato saya yang judul konsep Islam tentang persaudaraan. Konsep Islam tentang persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qur'an 12 bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Artinya, hai manusia, sungguhnya kami telah menciptakanmu dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku dan bangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Dalam ayat ini Islam mengajarkan bahwa Islam tidak menyukai yang namanya diskriminasi. Contoh, menghina warna kulit, jenis kelamin, dan kedudukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Aku kepada para insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari bentuk yang sebaik-baiknya. Ajaran Islam ini bukanlah hanya omong kosong belaka, tapi perlu realisasi dan aplikasinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjaga pertemanannya dengan orang-orang Yahudi Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad SAW memasuki rumah mereka dan melaksanakan bersama dengan mereka dalam suka dan duka. Bahkan Nabi Muhammad SAW melaksanakan transaksi dengan orang-orang Yahudi. Contoh lainnya yakni Khalifah Umar bin Khattab bertemu dengan orang tua juga di depan rumahnya sedang mengemis sambil mengetuk pintu. Dan pelan Umar bin Khattab bertanya, siapa kamu? Orang tua Yahudi buta itu menjawab, saya orang Yahudi yang fakir, yang sudah tua renta, dan saya harus membayar gaji. Kemudian Khalifah Umar membawa orang Yahudi itu ke rumahnya dan memberi kebutuhan yang diperlukan oleh orang tersebut. Sama seperti orang-orang Yahudi yang berbakti kepada Baitul Mal karena mereka hidup di negara Islam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato singkat saya ini, janganlah pernah menghina atau mencaci orang-orang miskin dan bercinta, orang kita bercinta seperti saya. Ada pendek David. Mungkin sekian pidato singkat saya ini.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keseluruhan. Selanjutnya yang dibawakan oleh Tasarani, dapat dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah firmankan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di masjid cita-cita ini dalam melaksanakan muhadah. Salawat serta salam tak lupa belajar kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja judul pidato saya pada malam hari ini yakni berjudul larangan percaya pada dukun. Larangan percaya pada dukun. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa meningkatkan keimanan dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Tuhan yang patut kita sembah dan kita berdoa kepadanya. Di dunia ini pasti ada hal-hal yang berbau tentang gaib, dan bila ada kesusahan dan kita minta bantuan kepada halnya ayat ini seperti dukun. Apabila kita percaya pada dukun, maka syirik, dan syirik adalah dosa yang besar dan tidak ada ampunannya bagi yang melakukannya. Tapi Allah adalah Maha Pengampun yang mengampuni dosanya selain syirik. Banyak orang di luar sana yang meminta bantuan kepada dukun untuk menyantet orang, minta ilmu hitam, minta suku balas, dan melihat cewek. Di zaman sekarang banyaknya dukun-dukun yang bisa menjadi dukun online, dan banyak lagi pemuda yang meminta mengecek isi yang ada dalamnya seperti cek kodam. Contohnya berat ikan gabus, Lexi pocong balap, Rafki kelinci tongos, Heru kadal balap. Walaupun itu cuma sekedar bercanda, tapi kita telah menanyakan hal yang seperti dukun. Nabi Muhammad bersabda tentang hal ini, man ata arafan fasa'alahu an sayyid fasadaqahu lam taqbal lahu salatu arba'ina yawma. Barang siapa yang datang ke tukang ramal lalu meminta sesuatu hal yang baik, kemudian dia percaya, maka tak sah salatnya selama 40 hari. Dengannya hal seperti itu, iman seorang muslim akan mudah rapuh karena mempercayai dukun yang bisa menyelesaikan masalah-masalah setiap hari. Tetapi Allah lah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, karena Allah Tuhan yang Maha Esa dan mengetahui segalanya. Sekianlah pidato saya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini dalam rangka Muharram. Salawat serta salam tidak semoga kita hadirkan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati semua hari ini memiliki muhadarah Sayyidi Abdullah. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saya bacakan judul dari saya pada malam hari ini, yaitu permulaan turunnya wahyu. Permulaan turunnya wahyu. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira untuk mengerjakan berzikirnya di Gua Hira. Kemudian turunlah malaikat Jibril ke Gua Hira untuk menyampaikan wahyu pertamanya yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, saya ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian Jibril melilit badan Rasulullah SAW menggunakan zikir yang digunakan Rasulullah ketika dia berzikir di dalam Gua Hira. Dan sampai Nabi Muhammad kehilangan nafas dan kesulitan untuk berbicara. Dan hal itu dilakukan oleh malaikat Jibril selama 3 kali berturut-turut. Setelah itu barulah Nabi Muhammad mengikuti apa yang dikatakan malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan wahyu pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan pada tahun ke-41 sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini. Dalil yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan terdapat pada surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya sungguh pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran itu petunjuk bagi umat manusia dan tidak ada keraguan sedikit pun terhadapnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bela pidato selanjutnya yang dibawakan oleh Ahmad Al-Farabi. Semoga Ahmad Al-Farabi dapatkan wilayah Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita dan Rasulullah. Salam serta salam tidak lupa juga kehadiran Allah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Pembimbing Muhammad malam ini yakni Ustaz Raji Abdullah. Saya akan dapat tentu saja saya sampaikan judul saya yang judul orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat. Pada zaman modern ini banyak orang yang menganggap sholat itu adalah meninggalkan sholat itu adalah hal yang sepele. Bahkan menganggap sholat itu adalah meninggalkan sholat itu adalah hal yang lumrah. Orang menganggap kalau orang banyak meninggalkan waktunya di dunia hanya untuk memikirkan dunia, maka dunia itu hanya sementara, sedangkan akhirat selamanya. Bahkan Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 42. Masalah kamu bisa apa penyebab kamu masuk ke dalam sakar? Mereka menjawab, karena tak jauh kami pernah meninggalkan. Dulu kami adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Dari ayat tersebut kita mengetahui seorang yang meninggalkan sholat akan dijatuhkan ke neraka sakor. Jadi kita sebagai manusia yang pernah menyanyiakan waktu, dan laksanakanlah sholat. Walau apa susahnya sholat, padahal sholat hanya tidak sampai 5 menit atau 10 menit. Sholat hanya dilakukan sebentar saja. Kenapa kita sangat bisa meninggalkannya? Itu karena kita hanya memikirkan dunia, kita tidak memikirkan akhirat. Kita berpikir meninggalkan sholat itu adalah hal yang biasa dan tidak ada dasarnya. Kita berpikir neraka itu hanyalah hal yang biasa. Padahal neraka itu adalah tempat siksaan yang paling sangat gede. Jadi teman-teman, laksanakanlah sholat. Terima atau tidak diterimanya sholat kita itu hanya Allah yang tahu. Allah ada besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang akan dibawakan oleh Muhammad Fikri, lalu Muhammad Fikri, dan Mas Fikri.